atas ketersediaannya untuk menjadi narasumber saya. Sebelumnya dengan Bapak siapa Pak? Saya Irianto. Bapak Irianto. Perkenal Pak, nama saya Tiara Firdina. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang. Di sini tugas saya untuk mewawancari Bapak dengan bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya yang mengenai mewawancarai usaha seperti Bapak nih Pak. Boleh saya bertanya kepada Bapak? Apa yang melatar belakangi Bapak ingin menjadi wirausaha? Oke, kalau wirausaha itu ya itu salah satu ya apa ya, kita itu lebih menyukai wirausaha. Kenapa? Ya karena kita bisa mempekerjakan dan membuka lowongan kerja buat lebih banyak orang lagi. Nah dulunya kita juga sebelum wirausaha kita juga bekerja sama orang. Ya, jadi kita dapat pengalaman, terus kita buka usaha, kita ingin mempekerjakan lebih banyak orang lagi dengan membuka lapangan kerja. Menolong sesama Pak ya? Menolong sesama. Terus kita passion kita memang membuka usaha. Jadi kita lebih senang untuk berwirausaha. Lanjut Pak ya? Ya, bagaimana cara Bapak untuk mempromosikan barang atau dagangan usaha Bapak? Oke, jadi usaha kami ini kan bergerak di es kacang merah ya. Ya. Es kacang merah, es campur dan makanan khas Palembang. Sebenarnya usaha ini udah cukup legend ya, udah lama dari tahun 89. Jadi udah 35 tahun. Ya, dulu ini bisnisnya tradisional nih, dari model gerobakan. Ya, jadi 20 lebih kurang 23 tahun itu papa saya, bapak itu jualan pakai gerobak dorong. Jadi keliling ke komplek-komplek atau perumahan dari papa. Nah itu keliling, nah habis itu memutuskan untuk nyewa ruko lah. Daripada keliling itu ya agak melelahkan ya gitu ya. Jadi papa memutuskan untuk nyewa ruko. Nah habis itu di tahun 2022 bulan 8 kita anak-anaknya udah jadi generasi penerus ya, kita upgrade usahanya supaya lebih modern. Jadi usaha turun-menurun Pak ya? Jadi dari papa turun ya, kita yang 2022 bulan 8 kita pindah ke tempat yang baru di 11 Ilir. Jadi usaha ini udah kita buat modern dengan sistem manajemen. Ya, jadi ada karyawan yang jaga. Dulunya kan jualan ya, jualan sendiri. Di upgrade Pak ya? Terus kita upgrade lah supaya bisa lebih modern. Supaya bisa mengembangkan bisnis ini lebih besar lagi, ya lebih bisa mempekerjakan orang lagi gitu. Jadi udah lumayan lama lah, ya mudah-mudahan kita bisa teruskan kembangnya lagi. Lanjut Pak ya? Apa saja tanggung jawab Bapak sebagai pemilik owner untuk usaha Bapak? Oke, jadi papa saya itu masih memproduksi barang nih, jadi kita itu selalu menjaga kualitas ya. Harga mungkin kalau bisa dibandingin dengan beberapa produk ya kita termasuk yang lebih mahal. Tapi kalau udah coba rasa, produk kita itu kualitasnya lebih bagus dibanding yang lainnya Pak ya. Secara rasa dan lain-lain. Nah dari kami yang muda ini kita bentuk manajemennya. Jadi operasional itu kita yang ngurus kan. Dari mulai jualan produk kita itu ya kita pasarkan semua, media online juga ya, jadi ada kerjasama dengan beberapa delivery ya, beberapa delivery online, terus kita juga bisa mengirimkan produk kita itu ke seluruh Indonesia, ada bekerjasama dengan vendor. Jadi dari kita bertanggung jawab untuk operasional ya, secara omset dan lain-lain itu dari kita. Dari produk masih orang tua yang produksi, kualitas kita tetap harus jaga. Bagus Pak. Lanjut Pak ya. Apakah Bapak bersedia menerima pesanan untuk jumlah seperti pada acara syukuran, arisan atau rapat? Oke, untuk pesanan tentu karena kita itu sering ya ada pesanan ya, kadang ada 200 porsi, ada sampai 300 porsi ya. Jadi kita itu selalu kita siap menerima pesanan dalam jumlah yang banyak ya. Baik kita yang jaga di sana ya, kita yang sajikan juga nggak apa-apa, itu kita selalu welcome banget ya. Jadi kita terus menggali potensi untuk menerima pesanan karena itu ya dalam kuantiti yang gede ya, jadi kan lumayan ya. Kita selalu kita butuh sih memang kalau ada sih ya pesanan. Adakah anggota keluarga Bapak yang berprofesi sebagai wirausaha dan dalam bidang apa berwirausahanya? Oke, jadi kita itu keluarga pengusaha ya. Jadi
semua anaknya papa itu rata-rata berwirausaha. Jadi ada kakak juga ya. Kakak itu sekarang mungkin jadi dosen, jadi guru ya di salah satu pesantren. Ya kebetulan kakak itu mualaf ya, jadi dosen dari guru di salah satu pesantren. Kemudian kakak yang kedua itu berwirausaha jualan roti. Jadi roti goreng produksi dari kita sendiri. Kemudian dari saya juga ada usaha lain, itu ada jualan nasi goreng. Jadi kita tuh sekeluarga itu senang berwirausaha. Semua Pak ya. Semua. Bagaimana hubungan Bapak dengan relasi bisnis atau supplier, reseller dan buyer? Oke, jadi kita itu sama supplier itu kita udah ada supplier tetap, tapi nggak menutup kemungkinan kita terus akan nyari supplier baru di mana harga dan kualitas barang itu lebih bagus, karena ya kadang kita nggak boleh bergantung pada satu supplier ya. Jadi opsinya adalah mencari beberapa alternatif gitu. Jadi ketika ada kendala produknya nggak ada, kita bisa ada supplier lain. Ya. Bagaimana sikap Bapak dalam melayani pelanggan atau konsumen khawatir putusnya persahabatan? Bagaimana sikap Bapak dalam melayani pelanggan atau konsumen? Kalau kita sih selalu ya, kalau bisa kita sempatkan waktu ada di toko supaya customer ini merasa ownernya masih terus turun tangan. Jadi entah anaknya masih turun tangan. Jadi ya ibaratnya pemilik langsung atau kita sendiri yang punya, kita lebih punya inilah ya daripada pekerja ya, kita lebih maksimal lah dalam pelayanan ya, benar, daripada daripada karyawan ya. Selanjutnya, apakah Bapak mengambil keputusan sendiri dalam menjalankan usaha Bapak? Tidak, jadi segala keputusan kita kan di bagian manajemen ya. Jadi segala keputusan tentang keuangan kita akan informasi ke papa dulu, karena selaku pemilik usaha ya. Jadi kita tuh hanya melaksanakan manajemen. Jadi kita harus informasi dulu kalau ada uang yang keluar gitu. Selanjutnya, apakah Bapak bangga mempunyai usaha? Pastinya ya, mudah-mudahan kita itu pasti selalu senang ya kalau kita bisa membuka usaha, membuka lapangan kerja buat semua orang ya, kita lebih happy lah. Jadi karyawan senang, kita juga senang gitu ya, sama-sama. Apakah Bapak bekerja sebagai wirausaha dalam bentuk tim atau mempunyai karyawan? Oke, jadi karyawan ada ya, tadi saya bilang karyawan ada. Kemudian dari kita juga di bagian manajemen itu bakalan saudara sendirilah, keluarga sendirilah di bagian manajemennya kita ngurus ya. Nggak menutup kemungkinan, mudah-mudahan kalau cabang-cabang kita bertambah ya, kita lebih banyak karyawan lagi gitu. Selanjutnya, bagaimana sikap karyawan atau pekerja Bapak? Apakah karyawan Bapak selalu memenuhi perintah Bapak? Ya, karyawan selama ini ya tetap mendengarkan arahan dari kita. Ya cuma karyawan ya biasalah, kalau dapat peluang yang lain pasti akan nyari peluang yang lebih bagus lagi untuk lompatannya gitu, untuk kemajuan karir dia sendiri gitu. Kedisiplinan dalam mengatur waktu atau mengirim barang? Oke, kita itu selalu on time ya, jadi ada pesannya kita selalu prepare ya, supaya pesan itu jangan telat. Kemudian kita kita pasti akan memastikan kualitasnya kita juga, dan kita itu selalu menanyakan ke konsumen kita. Apabila misalnya konsumennya ingin bawa ke luar kota, itu kita kasih alternatif. Oh, produk ini yang bisa dibawa ke luar kota, produk ini yang bisa dibekuin, produk ini yang nggak bisa dibekuin. Ya, kadang kan orang mau jualan aja, tapi tidak melihat dari sisi itu. Nah, ada beberapa produk itu nggak bisa kita bekuin, nggak bisa dibawa ke luar kota, nggak bisa tahan lama. Itu kita selalu informasi ke konsumen kita supaya dia tidak kecewa. Tidak ada kekecewaan Tidak ada kekecewaan. Kita lebih memilih tidak menjual produk itu ya, daripada nanti dia udah pesen dia kecewa. Jadi kita selalu informasi duluan ke pelanggan kita. Mengutamakan keputusan Bapak menjadi seorang wirausaha. Contoh dukungannya atau pernah diremehkan? Pastinya. Ya, kalau peran sih semua keluarga aktif ya, berperan. Kalau diremehkan ya mungkin dulu ya waktu jualan papa itu jualan drone, orang melihatnya sebelah mata ya, tapi itu tidak menjadi hambatan buat kita lah. Jadi papa itu ya kita makin upgrade usaha kita supaya lebih maju lagi gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mendapatkan modal untuk berwirausaha? Oke, jadi modal itu semua dari kita sendiri. Memang ada yang ngajak partner dan lain-lain, tapi kita itu tidak
tidak mau bergantung pada orang, ya kita tetap usahakan ini modal kita, usaha kita dengan modal kita sendiri gitu. Dan pengembangannya ke depan juga pakai modal kita sendiri. Jadi modal sendiri Bapak Modal ya. sendiri semua. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami ketidakpastian keuangan tidak ada penjualan? Pastinya ya, sebelumnya pasti ada Ya. ya. Tapi kalau sekarang ya udah mulai stabil. Sudah ya kita berencana lah untuk dalam waktu dekat itu untuk pengembangan lebih besar lagi, mudah-mudahan. Tapi ya namanya usaha dagang itu ya naik turun. Ada naik ya. turunnya, Pak, ya? Pasti ada Nggak naik selalu turunnya. Sampai naik. sekarang juga ada naik turun ya. Ya. Kadang kondisi pasar juga sepi ya, ya termasuk lah kondisi keuangan kan nggak menentu gitu. Jadi pastinya ada naik turun ya. Tapi cenderung ya tiap bulannya tetap ada kestabilan yang kita Ya. bisa jaga. Apakah Bapak mempunyai kemampuan untuk mengatur finansial atau perputaran uang dan bagaimanakah caranya? Oke, jadi ada yang bagian keuangan ya, ada keluarga juga yang bagian keuangan ya. Jadi udah bisa semua pembukuan direkap dengan rapi ya, dulunya nggak ada direkap ya. Kita sekarang rekap pembukuan semua kos dan pengeluaran itu semua direkap dengan rapi. Jadi kita tahu ya berapa posisi omset kita per bulan dan pengeluaran kita per bulan. Jadi kita baru bisa bisnis ini baru bisa maju. Jadi manajemennya udah tersusun rapi Pak Sudah ya? ada. Selanjutnya, apakah menjumpai kendala dalam mencari dan menentukan supplier? Pastinya ada ya, Ya. kadang beberapa produk itu barangnya susah dijumpai. Jadi kita harus mencari informasi di mana lagi supplier yang lain ya, untuk kita bisa dapatin produk dengan kualitas yang bagus. Pastinya ada. Kadang terbatas ya di kota ini, kadang nggak banyak suppliernya, jadi kita harus cari alternatif lah. Mungkin ada, tapi supplier yang lain, supplier ini nggak mungkin kasih tahu supplier yang lain gitu ya, di mana kompetitor. Jadi pasti ada. Pasti ada Pak ya. Bagaimana cara Bapak bagaimana cara untuk menentukan barang yang akan diproduksi kemudian dijual? Apakah menjumpai kendala? Ya, oke. Jadi kita itu coba berinovasi produk ya. Iya. Dimana kita itu dulu jualnya jual kacang aja, cendol aja. Iya. Jadi kita inovasi kayak kita tambahin beberapa jenis topping yang lain ya. Itu inovasi kita supaya bisa upgrade sales kita, supaya konsumen kita bisa lebih puas ya. Iya. Oh ternyata nambah misalnya alpukat, nambah durian, nambah nangka itu lebih enak gitu. Jadi sesuai kondisi pasar ya. Punya kendala kita riset dulu sih sebenarnya, produk ini cocok nggak untuk kita jual, tambahin di es kita bagus nggak gitu. Iya. Terus kita pasti riset dari segi harga, kalau kita nambah ini berapa yang wajar untuk ditambahin ya, apakah enak atau enggak. Jadi kita waktu kita bisa nawarin ke konsumen kita bahwasanya oh kita ada tambahan topping ini loh gitu, mau coba ya silakan. Iya. Lanjut Pak ya. Pertanyaan terakhir, Ya. apakah Bapak akan terus berkarir sebagai wirausaha Ya. atau ini hanya sebagai sampingan sambil mencari pekerjaan yang Bapak inginkan? Enggak, jadi kalau untuk berkarir di wirausaha pasti ya, karena passion kita tadi di wirausaha, Ya. kita juga punya target nih. Jadi bukan cuma wirausaha, kita harus punya target untuk